Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan agribisnis semester 5, Fakultas Sains Terapan, Universitas Surya Kencana Cianjur. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kewirausahaan di Indonesia. Kita lihat pada paparan yang akan saya share berikut ini. Kewirausahaan di Indonesia. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, UMKM dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Nah, kriteria ukuran usaha itu mikro dilihat dari aset dan omset. Mikro maksimal aset 50 juta, sedangkan omset 300 juta dalam 1 tahun. Untuk usaha kecil 50 sampai 500 juta, omset 300 sampai 2,5 miliar, usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar, dan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar, sedangkan usaha besar lebih besar dari 10 miliar, lebih dari 50 miliar. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% atau 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia tahun 2017. Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit, hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional. Nah, kepadatan penduduk orang per kilometer. Usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja atau 89,2%. Usaha kecil 5,7 juta atau 4,74%. Usaha menengah 3,73 juta atau 3,11%. Sementara usaha besar menyerap hanya 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Nah, ini bisa dilihat distribusi bidang usaha non-pertanian. Yang paling tinggi itu perdagangan besar, ekspor dan reparasi, kemudian industri pengolahan, dan penyedia akomodasi makanan dan minuman. Usaha mikro hanya memiliki rata-rata pendapatan sekitar 76 juta per tahun atau 253.000 per hari. Dengan usaha kecil itu per hari 5,4 juta atau 1,63 miliar per tahun, dan usaha menengah 99 juta atau 29,7 miliar. Sementara rata-rata pendapatan usaha besar adalah sekitar 941 miliar atau 3,15 miliar per hari, asumsi 300 hari per tahun. Nah, hal ini berarti produktivitas usaha besar 12.394 kali lipat lebih besar daripada usaha mikro, dan 583 kali lipat dari usaha kecil, dan 32 kali lipat dari usaha menengah. Sementara penyerapan tenaga kerjanya rendah. Kemudian jika dibandingkan dengan batas atas kriteria omset, rata-rata omset usaha mikro saat ini sekitar 25% dari batas omset 300 juta. Usaha kecil 65% dan usaha menengah 59%. Hal ini seakan menyiratkan bahwa produktivitas usaha mikro makin jauh lebih rendah daripada usaha kecil maupun menengah, yang membuatnya secara umum lebih rapuh dan mungkin saja mudah tergilas oleh tekanan persaingan. Nah, ini bisa dilihat data di luar negeri ya, berapa besar usaha mikro di mereka. Di Uni Eropa itu usaha mikro 93%, sementara di Indonesia 98,7%, hampir 100%. Jadi kalau melihat dari data tersebut, sebenarnya peluang usaha mikro untuk menyerap tenaga kerja itu besar, hanya produktivitasnya rendah karena tadi mereka tingkat modalnya masih rendah, kemudian membuat usahanya menjadi rapuh. Sebenarnya itu adalah peluang untuk pemerintah untuk meng-up bagaimana caranya agar usaha mikro berjalan dengan baik dan bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa membantu roda perekonomian di Indonesia. Demikian kuliah materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.